Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nur beserta seperangkat pengurus jajarannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid An-Nur yang insyaallah masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan serta inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang baik ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat walafiat di antaranya. Sehingga pada kesempatan minggu yang baik ini, kita bisa mengistiqomahkan kegiatan rutin kita, yaitu kajian subuh yang insya Allah pada kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin dengan melanjutkan tema yaitu tafsir tematik yang mudah-mudahan insya Allah nanti kita akan sama-sama mendapatkan ilmu dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalinya sholawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada kesempatan kali ini sesuai dengan bulan Rabiul Awal seluruh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memperingatinya, yang mana mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, khusus jamaah Masjid An-Nur, mari kita sama-sama menyimak dan mengikuti kajian kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema tafsir tematiknya. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau manusia menghina Allah, menghina Tuhan, seperti tidak mau sholat, tidak bersyukur, itu umat Islam tidak marah. Tetapi kalau manusia ada yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak sholat pun ikut marah. Nah, apa sebabnya gitu? Mengapa ketika yang disinggung itu misalnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kok mayoritas umat Islam itu menunjukkan kemarahannya? Seperti kasus Macron ini ya misalnya. Tentu saja salah satu akarnya adalah karena begitu kuat kita sejak awal sebagai seorang Muslim, bahkan sejak dalam kandungan, dalam tradisi Muslim kita, bil khusus Indonesia, itu sudah diperkenalkan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Itu yang ditanamkan dalam diri kita. Maka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat. Pagi ini kita ingin melihat bagaimana penjelasan Al-Quran tentang hal tersebut. Ini sebagai momen yang saya kira sangat tepat karena kita masih di bulan Rabiul Awal dan juga kita bagaimana seharusnya merespon kalau ada orang-orang yang merendahkan, menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Mari kita mulai bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu bentuk pengabulan doa, ya, pengabulan doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran begitu banyak memiliki ataupun berdoa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim berdoa yang disebut di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-129, Allah berfirman di
Ayat ini merekam doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Begitu doanya. Monggo silakan dibacakan terjemahnya surah 2129. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Terima kasih Bang Rizal. Ini bacanya kelihatannya belum sempat ngopi nih. Belum ngopi ya? Agak sedikit lemes-lemes nih, belum ngopi ya. Ya, ini doa Nabi Ibrahim ketika beliau berkunjung ke Makkah, di mana salah satu putranya yaitu Ismail alaihissalam bersama istri ditempatkan di tempat tersebut. Nah, doa itu akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana diinformasikan juga di ayat yang lain, yaitu di surah nomor 3, surah Ali Imran pada ayat yang ke-164, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa zakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Surah Ali Imran 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya. Mereka, maksudnya manusia di zaman itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum kita teruskan Bapak Ibu, menarik untuk kita garis bawahi, jarak antara doa Nabi Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad itu ribuan tahun. Ini sekaligus mengandung hikmah, kalau kita berdoa, kemudian kita sempurnakan juga dengan usaha, maka jangan kita memastikan atau meminta harus sekian, harus ini saatnya, tidak. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya baru ribuan tahun setelah itu. Maka kalau kita sudah berdoa sungguh-sungguh, termasuk berdoa untuk keturunan kita misalnya, boleh jadi anak kita yang sekarang bersama kita ya belum seperti yang kita harapkan. Tapi yakinlah kalau kita sungguh-sungguh dalam berdoa kita untuk kebaikan anak-anak kita, pasti di antara zuriyah keturunan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Terus istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian atas pengabulan doa Allah, ya doa Nabi Ibrahim kepada Allah itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nama Nabi kita dengan segala sifat-sifatnya itu telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, telah diinformasikan kepada para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ataupun diutus. Maka kita ambil contoh misalnya, Al-Quran menegaskan di surah nomor 7, surah Al-A'raf, ayat 157, Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 1.500 tahun sebelum Masehi.
Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, atau 571 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Itu menurut keyakinan kita, sebagaimana diinformasikan dalam ayat ini, sudah tertulis di dalam kedua kitab suci tersebut. Nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga Nabi Isa sebagai nabi yang terakhir dari golongan Bani Israel, yaitu golongan dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim punya dua orang putra. Yang pertama Ismail. Dari Nabi Ismail lah kemudian beliau tinggal di Mekah, maka lahirlah suku besar, yaitu suku Arab. Dari suku Arab inilah kemudian ada yang paling dominan, namanya suku Quraisy. Dari sinilah lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur Nabi Ishak, putra kedua Nabi Ibrahim, punya putra namanya Yakub, inilah yang bergelar Israel. Nah, seluruh nabi yang diutus Allah setelah itu semuanya adalah dari keturunan Bani Israel. Nah, terakhir Nabi Isa, apa tugas Nabi Isa? Di samping membenarkan isi Taurat, beliau juga memiliki tugas untuk mengabarkan kepada manusia, khususnya kepada kaumnya Bani Israel, akan diutusnya seorang Rasul setelah beliau nanti yang bernama Ahmad atau Muhammad. Surah nomor 61 ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Iya. Ini tugas pokok Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya memberikan informasi akan kehadiran seorang nabi setelah beliau yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kenapa ini disebut Ahmad kok tidak langsung Muhammad? Ya tentu saja itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang para ulama tidak memberikan penjelasan spesifik tentang pemilihan kedua nama tersebut. Baik. Pertanyaannya kemudian, mengapa kok di dalam kitab Taurat dan Injil yang beredar, bahkan saat itu, saat sebelum Nabi dilahirkan, saat setelah para Nabi itu wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Isa wafat, apalagi sekarang, kok sudah tidak ada lagi informasi tentang seputar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menurut Al-Qur'annya, Nabi kita, sifat-sifatnya, namanya tertulis di dalam kedua kitab tersebut. Jawabannya ada di surah nomor 2 ayat 146. Inilah rahasianya mengapa nama Nabi kita dengan segala penjelasan sifatnya hilang. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ini jawabannya. Sebahagian mereka telah menyembunyikan kebenaran informasi tentang Nabi Muhammad SAW, padahal mereka mengetahui. Pertanyaannya, apa motif mereka menyembunyikan itu? Orangnya juga belum lahir, belum ada. Kalau kemudian orangnya sudah lahir, terus sudah diutus, terus mereka mengetahui, oh ternyata kok isi ajarannya bertentangan melawan kita nih, oke kita hapus saja. Itu kan agak masuk akal. Ini orangnya belum lahir, baru diinformasikan di ketua tersebut, kok kemudian sudah hilang? Jawabannya diantaranya adalah
Ada di surah nomor 2 juga, Al-Baqarah ayat 109, di mana Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hasadan min 'indi anfusihim, karena kedengkian, ya, karena kedengkian. Karena apa maksudnya apa? Ya, sikap mereka yang Masya Allah. Sebetulnya mereka tahu apa yang dibawa Rasulullah itu adalah ajaran yang benar. Itu adalah ajaran yang baik. Tapi karena mereka dengki. Dengki alasannya apa? Karena selama ini risalah kenabian dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itu selalu diberikan kepada golongan mereka, grup mereka, kelompok mereka. Yaitu nabi-nabi itu dari golongan mereka, meskipun mereka ingkari umumnya para nabi yang diutus kepada mereka itu, bahkan ada yang dibunuh seperti Nabi Zakaria alaihissalam misalnya, yang ditentang seperti Nabi Musa alaihissalam, yang bahkan mau disalib seperti Nabi Isa, meskipun Allah selamatkan diganti dengan yang lain. Tapi mereka tetap menganggap bahwa harusnya Nabi itu ya dari kelompok mereka. Maka begitu diinformasikan dalam kitab suci mereka, kok namanya Ahmad? Ini bukan bahasa mereka ini. Ciri-cirinya kok tidak mengarah sama sekali kepada bangsa mereka. Maka buru-buru mereka menghapusnya, menghilangkan jejaknya. Kira-kira begitu. Sehingga ketika Nabi kita lahir pun itu kitab Taurat dan Injil sudah mengalami perubahan, maka mereka menjadi ahli kitab, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena kalau mereka masih berpegang teguh kepada kitab Taurat yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Musa, masih berpegang teguh kepada Injil yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Isa, mereka pasti seorang Muslim, mengikut Muhammad SAW. Tapi karena kedua kitab itu sudah diselewengkan, maka yang terjadi adalah mereka kemudian memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jawaban juga Bapak Ibu, kenapa di dunia sekarang ini sebagian orang, terutama di golongan yang kita sebut sebagai orang-orang ahli kitab, ateis, itu mereka membenci Nabi Muhammad sehingga membuat kartun-kartunnya yang merendahkan menghina Nabi. Salah satunya adalah karena motif kedengkian. Mereka dengki melihat agama ini begitu cepat perkembangannya di dunia ini. Tidak ada agama di dunia yang paling cepat melebihi Islam. Tidak ada. Dan mereka sangat khawatir tentang hal itu. Maka akhirnya Pak sudah membiarkan itu. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, ayat ini memberi tahu. Sikap kita adalah wa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka. Bukan berarti terus kita diam saja, enggak. Tapi kemudian bersikap ekstrim, anarkis, apalagi membunuh juga tidak pada tempatnya. Bukan ajaran Islam juga. Sekiranya Rasulullah masih hidup di era sekarang kemudian dihina seperti itu, kami yakin kok Nabi mengamalkan petunjuk Al-Quran apa? Idfa' billati yahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dengan itulah maka kemudian banyak orang yang masuk beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi bukan berarti kita rela Nabi kita kemudian direndahkan, bukan berarti kita diam saja, tapi harus memberikan tanggapan ataupun respon yang proporsional. Karena kalau kemudian kita misalnya mengambil sikap yang melampaui batas, ya, maka itu hanya menyuburkan kebencian dan membenturkan masalah. Meskipun terkadang diam-diam hati kita setuju juga, udah bunuh aja kira-kira gitu, tapi itu bukan respon yang diajarkan oleh risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Nabi masih hidup, beliau juga sudah dicaci maki sedemikian rupa, ya, disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai gila, disebut sebagai ayan, disebut orang yang
macam-macam. Tapi Rasulullah kemudian tidak memberikan respon yang melampaui batas, sangat terukur. Nah, inilah yang saya kira menjadi petunjuk Al-Qur'an Karim. Maka kalau kemudian kita mendengarkan para tokoh, termasuk MUI kita, untuk mengecam dan menyerukan boikot, saya kira kita setuju sependapat dengan hal itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak rela dengan sikap mereka yang merendahkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidaklah ini terukur, jangan sampai kemudian termasuk kalau demo misalnya kita setuju untuk menyampaikan keberatan kita bahwa kita tidak suka kalau simbol-simbol kesucian kita, orang yang paling kita hormati, kita muliakan, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak sewajar. Baik, mari kita lanjutkan. Bagaimana Al-Quran menggambarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam kaitan ini. Nah, inilah di Al-Quran itu Bapak Ibu, dari sekian banyak Rasul yang diceritakan, hanya ada 2 Rasul yang disebut sebagai uswatun hasanah. Ada 2 orang Rasul yang disebut sebagai teladan yang baik. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi kita mari kita lihat ayatnya. Misalnya di surah nomor 33, ayat yang ke-21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada suri teladan yang baik. Pertanyaan kita adalah, Rasul dan Nabi yang lain itu kan juga pasti baik. Nggak mungkin Rasul nggak baik. Ya kan, semua Nabi itu dalam akidah kita namanya maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa, gitu ya. Bukan nggak pernah berbuat salah, terjaga. Artinya apa? Mungkin suatu saat, bahkan Rasulullah, Nabi kita juga suatu saat mengambil keputusan yang dinilai keliru oleh Allah. Tapi kemudian Allah ingatkan dengan turun wahyu, itu namanya maksum. Jangan kamu lakukan, jangan kamu teruskan. Itu tidak baik, itu salah. Maka langsung stop. Nah, itu yang disebut maksum. Artinya apa? Pernah juga, maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat teguran yang menegur, tentu yang menegur Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang disampaikan Rasulullah itu bukan pemikiran beliau, tapi apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teladan yang baik. Nabi yang lain itu pasti juga baik, tetapi kebaikannya itu dalam sejarah hidupnya tidak seperti kebaikan yang dilakukan Rasulullah SAW yang lengkap. Contoh Nabi Nuh misalnya, itu episode hidupnya ya seputar umatnya masih sedikit jumlahnya, terus kemudian belum ada struktur kehidupan sosial politik yang kompleks, sedikit masih. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam tidak pengalaman jadi seorang pemimpin politik, karena saat itu penguasanya namanya Fir'aun, konglomeratnya namanya Korun, teknokratnya namanya Hamam. Jadi Nabi Musa dalam tanda petik seorang nabi yang menjadi pemimpin spiritual saja, itu pun nggak diakui oleh kaumnya mayoritas. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf misalnya, itu sosok yang kaya, nggak pengalaman miskin. Nabi siapa lagi? Isa misalnya, ya tidak dikisahkan di dalam Al-Quran memiliki menikah, memiliki anak sebagai seorang kakek, nggak ada pengalamannya. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua aspek kemudian beliau jalani. Kaya pernah, miskin pernah, rakyat pernah, pemimpin pernah, menikah pernah, punya anak, punya cucu. Semua kehidupan masyarakat yang pada umumnya dilalui, dijalani oleh masyarakat, ada contohnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, dalam hal apa kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu dalam segala aspek kehidupan kita. Namun, seperti yang kita ketahui, mari kita lihat ya, secara garis besar apa yang dilakukan Rasulullah dapat kita bagi menjadi 3 kaitannya dengan kita. Yang pertama, risalah. Kita ikut Rasulullah, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tentang ketentuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual, ibadah mahdhah, salat, puasa, haji, umrah, dan seterusnya kita ikuti.
Termasuk berketentuan dalam bermuamalah, menikah, dalam urusan warisan, sedapat mungkin kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan nanti kalau secara fikih ada ketentuan hukum yang sifatnya wajib, ada yang sunnah dan seterusnya. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah bukanlah sebagai bentuk risalah syariat, tetapi apa? Itu sebagai bentuk basyariah. Kemanusiaan Rasulullah sebagai orang yang berlatar belakang suku Arab, jenis pakaiannya apa, menu makanannya apa, itu sesuatu yang tidak harus diikuti, mubah saja. Diikuti boleh, tidak masalah. Diikuti boleh jadi tidak berkaitan dengan masalah ketentuan agama, tapi yuk semoga mendapat pahala. Tapi seandainya tidak diikuti, bukan berarti itu menyelisih Rasulullah. Nah, kalau kita pakai kaos, pakai batik, misalnya gitu ya, atau olahraganya tidak hanya renang dan memanah, kan Rasulullah akan menganjurkan kan di antara renang, terus berkuda gitu kan. Kok kita olahraganya tenis, jalan misalnya, itu jangan dikatakan menyelisih Rasulullah, karena itu pilihan-pilihan. Yang ketiga, yang dilakukan Rasulullah, kekhususan buat Nabi, tidak boleh diikuti oleh umatnya. Apa itu? Pernikahan Rasulullah yang sampai menikah dengan 9 orang ummul mukminin di saat dalam waktu yang bersamaan, itu khalisatan laka min dunil mu'minin. Kekhususan bagi engkau wahai Nabi, bukan untuk orang mukmin semuanya. Nah, untuk mukmin umatnya maksimal hanya 4 kuotanya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ya kan? 4 maksimalnya. Itu pun syaratnya ketat, yaitu apa? 2, sanggup berlaku adil dan berani. Nah, itu. Jadi sanggup berlaku adil dan berani. Kalau nggak berani, nggak usah. Nah, dari risalahnya, apa yang menjadi prioritas untuk kita ikuti? Nah, inilah saya kira yang sangat menarik. Mari kita lihat surah nomor 68. Surah 68, ya, surah 68, surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kita yakin, hakul yakin sepenuhnya. Sholat Rasulullah pastilah sholat yang terbaik, yang paling khusyuk. Puasa Nabi pasti puasa terbaik, yang paling makbul. Haji umroh Nabi, haji dan ibadah umroh terbaik pasti mabrur. Tetapi tidak ada pujian-pujian terhadap hal-hal itu di dalam Al-Quran. Yang ada pujian kepada Rasulullah berkaitan dengan apa? Akhlaknya. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Mengapa itu? Jawaban Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu jawaban Nabi. Maka serangkaian syariat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah itu keseluruhannya untuk membangun akhlak yang mulia. Maka di Al-Quran kalau Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi itu kan, apa jawab Aisyah? Qalat kana khuluquhu Al-Quran. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran, Al-Quran Karim. Sehingga apa? Kalau ingin melihat gambaran, potret keagungan Rasulullah SAW, akhlaknya maksudnya, lihatlah, bacalah Al-Quran Karim. Di sanalah kita akan menemukan bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara umum memang demikianlah seharusnya kita mencontoh pada aspek itu. Maka sekali lagi dalam urusan ibadah kita harus mengikuti Rasulullah, tetapi bersiaplah kalau sekiranya ada perbedaan pendapat dalam urusan ibadah seperti sholat misalnya. Kita kenal banyak mazhab. Maka kalau ada orang yang misalnya menjelaskan, oh itu sholat yang seperti Nabi itu begini. Maaf, itu satu klaim yang kurang pada tempatnya. Kita dapat katakan, kalau Anda mengatakan inilah sifat sholat Nabi seperti ini, itu sifat sholat Nabi menurut pemahaman Anda. Menurut ulama yang lain, madhab yang lain boleh jadi berbeda.
meskipun sama-sama merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bertoleranlah, karena yang seperti itu nggak mungkin akan sama, nggak mungkin akan ada titik temu, mesti ada perbedaan. Tetapi kalau untuk urusan akhlak, sifat-sifat yang terpuji, semua pasti sepakat. Nggak ada beda pendapat. Cuma prioritas kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada perilaku akhlak. Sehingga ukuran keimanan seseorang, ukuran sikap ataupun agama seseorang itu ada pada akhlaknya. Tapi tunggu dulu, jangan menyimpulkan, oh kalau begitu yang penting baik ya, meskipun tidak sholat, salah. Itu tidak boleh. Itu sikap yang tidak dibenarkan. Dalam beragama harus keseluruhan, harus kafah. Akidahnya juga harus kuat, syariatnya harus istiqomah, dan terutama tadi akhlaknya harus mulia. Maka kalau ada pilihan-pilihan, misalnya ada, bukan pilihan, artinya ada realitas hidup, ada orang rajin ibadah tapi akhlaknya buruk. Ada orang rajin ada orang akhlaknya baik tapi ibadahnya buruk. Dua-duanya tidak ideal. Dua-duanya tidak dibenarkan. Yang ideal seperti apa? Ya orang yang akidahnya mantap, ibadahnya istiqomah, dan akhlaknya yang mulia. Tapi kita kasih pada penekanan akhlak yang mulia, ini sebagai sebuah simbol yang paling nyata kita rasakan. Karena kalau kita nggak tahu seseorang itu akidahnya kuat atau enggak dalam hati. Kita tidak tahu seseorang itu sholat diterima oleh Allah atau tidak. Baik itu tidak, yang tahu hanya Allah. Yang kita tahu urusan kita dengan sesama adalah akhlak seseorang itu. Itulah yang harus menjadi fokus kita. Baik, mari kita lanjutkan. Sekelumit gambaran akhlak Rasulullah SAW di Al-Quran. Surah nomor 9 At-Taubah ayat 128. Ini ayat cukup masyhur ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah 9 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Iya. Yang pertama apa? Ini keagungan akhlak Nabi ya. Dikatakan dalam ayat ini tadi itu berat perasaan beliau atas kesulitan hidupmu. Jadi kalau manusia mengalami kesulitan kehidupannya karena tidak beriman, karena jauhnya dari kebenaran, Nabi sangat sedih. Gitu. Maka Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kamu. Gitu. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu diberi salah satu bentuk keistimewaannya apa? Dapat pemberi syafaat atau izin Allah. Maka di Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya kan? Semoga Tuhanmu memberikan engkau posisi yang terpuji, maqaman mahmuda. Ma makna hadza? Apa dimaksud dengan maqam mahmuda ini? Jawabannya dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan asy-syafi. Ini adalah maqam untuk Rasulullah SAW yang apa? Memberikan syafaat untuk umatnya. Maka salah satu cara atau salah satu bukti begitu besar kecintaan Rasulullah kepada umatnya adalah beliau kemudian diberikan izin oleh Allah untuk dapat memberikan syafaat. Karena tadi Nabi memiliki karakter dalam pribadi Rasulullah SAW, yaitu apa? Beliau sedih sekali, mikirkan umat manusia kalau sampai nggak bahagia. Terlebih terhadap orang-orang beriman, beliau sangat rauf rahim, lagi penyantun, lagi maha penyayang. Bapak sekalian, saking besarnya kecintaan Rasulullah kepada manusia, terlebih kepada orang mukmin, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa? Mohon maaf, menegur, bukan mengecam, mengur. Karena Rasulullah sangat sayang kepada nabinya. Ditegur, kamu jangan begitu. Teguran ini kemudian diabadikan oleh
Al-Quran di surah nomor 18, surah Al-Kahfi ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Maka apakah kamu akan membunuh dirimu, wahai Nabi Muhammad? Ya, karena kesedihanmu, sehingga kamu akhirnya sangat sedih, terus itu mencelakai dirimu, boleh jadi kamu akhirnya putus asa. Apakah akan seperti itu kamu? Gara-gara kamu menyampaikan dakwah, menyampaikan isi kandungan Al-Quran, menjelaskannya, mereka tidak mau terima. Jangan begitu. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sampai sedemikian rupa kesedihan? Karena besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia. Dalam sebuah riwayat ini yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Asy'arawi, ketika menjelaskan ayat tentang ini, beliau katakan apa? Suatu saat akhirnya Allah itu menyerahkan umatnya kepada Muhammad. Wahai Nabi, saya sudah tahu bahwa engkau begitu besar cintamu kepada umatmu. Maka aku berikan kebebasan, kuserahkan umatmu untuk kamu, tangani untuk kamu, ya sudah, mau diapakan terserah kamu. Tapi Nabi kita, apa jawabnya? La ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Kenapa? Anta ahabbu minhum minni. Karena engkau lebih mencintai mereka daripada aku. Nah, cintanya Nabi sudah demikian besar kepada umat. Itulah mengapa Bapak Ibu, Al-Quran menyuruh kita atas kehadiran, atas kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad itu, hendaklah kita bersyukur, dan ekspresi syukur itu adalah gembira. Maka Allah bilang di surah nomor 10, berfirman ya, ayat 58, apa itu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat berapa Pak Ali? Surah nomor 10, Bang. Surah Yunus, ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Iya. Katakanlah, hendaklah dengan rahmat dan karunia Allah, kalian bergembira. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rahmat karunia ini? Jawabannya adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim, yang membawa Al-Qur'anul Karim. Kelahiran Nabi Muhammad dan kemudian diutusnya beliau sebagai seorang rasul yang membawa risalah Al-Qur'anul Karim, itulah rahmat yang terbesar, dan dengan itu hendaklah kalian bergembira. Maka dari ayat ini saya kira kita menjadi seorang muslim yang baik itu berarti apa? Penuh rasa syukur. Ekspresi syukur itu apa? Gembira. Maka kegembiraan apalagi di bulan Rabiul Awal seperti ini kita tunjukkan. Karena kita merasa bersyukur kepada Allah atas anugerah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya tidak, maka di ayat tadi yang sudah kita baca ya, yaitu di surah Al-Imran ayat 164 tadi katakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sebelum ini kalian, wahai manusia, sebelum diutus Nabi Muhammad itu, ada dalam kesesatan yang nyata. Maka sekali lagi, kegembiraan kita semestinya yang paling penting utama, itu kita bergembira, bersyukur kepada Allah karena faktor ini. Karena kita memiliki seorang role model, teladan hidup, petunjuk hidup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka inilah saya kira Bapak Ibu, mengapa umumnya kita mengekspresikan ketidaksukaan kita kalau ada pihak-pihak orang-orang yang misalnya merendahkan atau menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sekali lagi sebagai orang yang mencintai Nabi tetap harus membelanya itu dengan sikap yang proporsional, dengan sikap yang tidak melampaui batas. Itu adalah petunjuk Nabi bagaimana seharusnya kita merespon atas apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nanti kalau kita lihat di Al-Quran,
yang akan marah sendiri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Marah dalam arti nanti biarlah Allah yang akan menghukumnya. Ini misalnya kita lihat di surah Al-Ahzab, ya. Surah Al-Ahzab, surah nomor 33 pada ayat yang pada ayat yang ke-54, Allah berfirman, innal ladzina ya'duna Allah wa rasulah, ayat 57 tepatnya, bukan 54 ya. 57 setelah innallaha malaikatahu itu ayat 58, Allah berfirman innal ladzina ya'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Nah, yang marah Allah. Biarlah Allah yang menghukum orang-orang yang menyakiti Rasulullah, termasuk yang menyakiti Allah, bukan kita ya. Biarlah Allah. Karena banyak ayat-ayat yang nadanya seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemarahannya. Misalnya apa? Ambil contoh ayat yang lain, Allah itu menunjukkan kemarahan atas orang yang berkeyakinan menganggap Allah punya anak itu dahsyat sekali. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhruju jibalu hatta an da'u rahmani walada. Ya. Hampir-hampir langit runtuh. Ya kan? Kemudian apa? Gunung juga hancur. Gara-gara apa? Allah murka atas orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah, kita tahu kan, di antara orang yang menganggap, kelompok orang yang menganggap Allah punya anak kan, yaitu orang-orang Nasrani. Meskipun ada ayat ini, kita tidak boleh terus ketemu orang Nasrani marah besar itu. Kok marah? Ini ada ayatnya, saya harus marah. Enggak, biar Allah yang marah. Biar Allah yang kemudian akan memberikan. Nah, kita tentu memberikan pembelaan yang proporsional, membelakan kecintaan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam arti apa? Menunjukkan akhlak kebesaran, keagungan Nabi dalam bentuk perbuatan yang nyata, yaitu akhlak yang luhur lagi mulia. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada kesempatan saya kira untuk sampai nanti di pukul 6. Mungkin moderator kita, Mas Eko akan memandu kalau ada beberapa hal yang perlu disampaikan di majelis kita ini. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu alaihi rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Tanya ya. Baik, terima kasih atas penyampaian dari kajian kita oleh Kiai Haji Dr. Alimuddin MA. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Kalau boleh saya bertanya. Nggak boleh. Terima kasih. Kalau belum ngopi nggak boleh. Ya, dibagi kalau belum waktunya. ngopi nggak boleh, harus ngopi dulu Pak. Ya. Itu boleh. Oke, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amri dulu ya. Silakan Ya, Pak Amri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pernyataan Presiden Prancis Macron yang seperti yang Pak Kiai sampaikan di awal acara ini, di mana menyudutkan umat Islam, Kiai menanggapinya tidak perlu berlebihan untuk menanggapinya, apalagi membalas dengan membunuh. Biarkanlah Allah yang akan membalasnya. Biarkan Allah yang marah dan membalasnya. Tanggapilah dengan profesional, demikian kata Kiai tadi. Yang saya tanyakan adalah apa contoh konkret yang proporsional yang Kiai sampaikan tadi. Yang kedua adalah bagaimana pula tanggapan Kiai terhadap terhadap penghinaan
atas Nabi Muhammad SAW yang pernah dilakukan oleh Salman Rushdie, yaitu dengan stanik versisnya atau ayat-ayat setannya, di mana dia dihukum absentia oleh pemerintah Iran untuk hukuman mati. Nah, bagaimana tanggapan Kiai terhadap hal ini, terutama terhadap masalah yang disampaikan si Macron ini, terutama terhadap pemerintah, baik tanggapan pemerintah maupun tanggapan umat Islam pada keseluruhannya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, contoh yang konkret saya kira seperti yang sekarang dilakukan mayoritas umat Islam itu contoh konkret proporsional, Pak. Mereka demo, mereka menyiapkan keberatan, mereka memboikot produk-produknya. Saya kira contoh konkret. Nah, contoh yang melampaui batas itu yang membunuh gitu, Pak. Yang membunuh misalnya karena ada seorang guru yang kasusnya termasuk yang di gereja di Prancis ya, sehingga kemudian yang tidak berdosa kemudian jadi korban, ya sedang ibadah mereka di gereja kemudian dibunuh, ya karena 3 orang korban itu ya, di kota Nice itu kalau nggak salah itu, beritanya begitu. Nah ini contoh yang melampaui batas, tapi apa yang dilakukan sekarang umat Islam mayoritas, di mana mereka mengecam, mereka menuntut untuk Macron minta maaf, Syekh Al-Azhar misalnya, Syekh Ahmad Thoib mengatakan tidak ada negosiasi kalau untuk penghinaan kepada Rasulullah SAW, itu saya kira itu satu bentuk tanggapan yang proporsional, sikap yang proporsional tentang hal itu. Intinya kita menunjukkan keberatan kita, ketidaksukaan kita, kalau simbol-simbol keagungan kita direndahkan. Nah, lanjutannya bagaimana dengan kasus Salman Rushdie atas fatwa mati dari Murtad? Kita setuju kalau memang itu sesuai dengan aturan hukumnya. Dalam konteks agama kita begini, Pak, hukumlah jangan dihina, jangan diprovokasi. Artinya apa? Kalau memang itu hukumannya harus mati karena sudah penghinaan melampaui batas, nggak apa-apa. Itulah harus tegakkan juga prinsip seperti itu. Nah, yang tidak boleh itu kan kalau itu berlaku sendiri-sendiri, Pak, individu-individu, yang efeknya apa? Termasuk memberi hukuman bagi orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak salah. Maka dalam konteks seperti ini itu yang kita sebut sebagai sikap melampaui batas, gitu ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi dan agak berbeda ya Pak ya, karena kalau dan satanic verses itu memang kasar sekali yang kita baca, itu melampaui batas betul itu. Kalau yang dalam itu kan dalam narasi maka namanya narasi buku ya, buku fiktif itu kan sebetulnya itu kan. Kalau yang kartun ini kan kalau sebetulnya aslinya itu ya hoax, aslinya itu hoax. Kalau kartun itu hoax dalam arti begini, maksudnya kan kita itu nggak tahu sebetulnya Rasulullah itu kan seperti apa gambarnya, kita nggak tahu, kan nggak boleh kan kita menggambar itu. Jadi orang yang menggambar sosok Nabi itu aslinya hoax, nggak benar itu, nggak punya referensi dia gitu. Tapi karena itu memang diniati untuk menghina, sehingga Rasulullah disimbolkan sebetulnya dia nggak tahu pun dengan gambar-gambar yang negatif, sehingga kemudian kita pun tetap harus menunjukkan keberatan kita akan hal tersebut. Nah, tapi sekali lagi batasan kita saya kira kita karena agama ini menganjurkan respon terhadap sikap itu proporsional. Itulah Islam dipuji ataupun dikatakan oleh Al-Quran sebagai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan engkau wahai umat Islam umat pertengahan, yaitu yang proporsional dalam memberikan respon atas setiap apa yang terjadi. Terima kasih Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Ustadz Mas'ud, barangkali mau melanjutkan tadi, ya, silakan. Boleh dikit. Ya. Assalamualaikum ya Dr. Ali Nurdin, kaif halak ya akhi? Alhamdulillah khair. Masyaallah, kabal nomor ya. Menarik, alhamdulillah, ini keterangan yang sangat-sangat jelas sih kita menyikapi tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semangat Rabiul Awal ini. Jadi saya hanya sharing ketika tadi kita uraikan tentang kedatangan Rasulullah SAW. Memang di dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa laqad ja'akum, sungguh telah datang. Apa yang disebut datang? Datang itu ya memang ditunggu. Apalagi lam qad, di situ ada
ta'kid. Nah, bimakna takhassus ja ila sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebut dilahirkan. Mengapa kita mengatakan dilahirkan sebagai umat Rasulullah, yaitu orang. Nah, tentu ada kelahiran di sana. Nah, di sini kita mengekspresikan diri, syukur kita kepada kedatangan sosok Nabi pembawa risalah akhir Rasul ini, khatam dan mursalin ini. Nah, itu satu. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita adalah qad ja'ah, datang. Nah, itu. Jadi ekspresi kita di dalam mensikapi ini kedatangan Rasulullah SAW, kita bergembira. Nah, caca bergembira kita tentu tidak ngaur kita, bergembira kita bagaimana. Nah, sosok yang datang ini ada kelahirannya. Lahiran di mana? Rabiul Awal misalnya, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, itu merupakan sesuatu ekspresi kesyukuran dan cita kita Rasulullah SAW untuk menggali hikmah di dalamnya yang datang. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang kedua, Ustaz, saya pernah dengar dulu dokter saya di Mesir itu Muhammad itu ini memakai Ahmad ya tadi ya, singkat saja ini. Itu isim tafdil. Ya. Itu bagian daripada mentafdilkan ismu sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itulah yang mungkin yang saya sedikit sharing kepada Ustaz. Mudah-mudahan yang lain bisa juga. Terima kasih. Ya Ustaz ya, itu hanya. Terima kasih Ustaz Mas'ud. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan. Mas'ud. Baik, Pak Kiai, ini ada chat dari beberapa orang, mungkin saya bacakan saja. Yang pertama yaitu dari Bapak Priyono. Dalam buku-buku petunjuk tentang sholat, dalam doa iftitah sebagian diambil dari surat 6 ayat 79. Tapi ditambah dengan kata muslimah. Sedangkan yang surat 6 ayat 163 justru kata awwalu tidak ada. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Dalam urusan sholat, Pak Pria, kita mengacu kepada sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka rujukan kita sepenuhnya adalah pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam redaksi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan doa iftitah itu banyak versi memang Pak ya. Bahkan termasuk yang misalnya berkaitan dengan wajah tuh itu kan satu versi, kemudian inna sholati lanjutannya itu, tapi ada juga kemudian misalnya versi Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya itu. Jadi intinya pilihan manapun dari doa iftitah yang ingin Bapak baca itu, apalagi statusnya juga sebagai kesunahan dalam sholat saja. Seandainya kita tidak membaca doa iftitah pun sholat kita tetap dinilai sah dari segi fikihnya. Jadi monggo saja mau dipilih yang mana, pakai yang awalul atau wa ana minal, itu menjadi sah-sah saja ya. Jadi tidak ada masalah apapun. Saya kira begitu. Lanjut Mas Eko. Boleh tadi saya tambah sedikit Pak Ustadz. Silakan. Ya, jadi maulid, sehingga yang kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut maulid. Nah, perbedaan maulid dengan maulud, yaitu ya maulid itu tempat kelahiran. Apa namanya, waktu kelahiran. Poinnya waktu lahir. Nah, di sini kita memang sangat cerdas memberikan istilah ini adalah maulud. Maulud itu orangnya. Ya, orangnya. Nah, ini mempunyai sejarah, mempunyai keberkahan, nah di sinilah mungkin semangat ini sehingga kita selalu kita memberikan mengungkap uswatun hasanah tadi itu yang lahir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat peristilahan maulud ini. Itu saja Pak. Baik, syukran. Silakan Pak Eko. Eko lagi off dia. Boleh tanya langsung Pak Kiai. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bang, monggo. Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kan banyak yang
menyampaikan untuk selalu bersalawat. Iya. Bersalawat. Apakah ada angka-angka tertentu atau jam-jam tertentu, hari-hari tertentu yang memberikan manfaat yang lebih besar dari salawat kita? Misalkan ada yang bilang salawat kamu paling nggak 1000 satu hari, gitu. Tapi ngitungnya susah. Yang kedua Pak Kiai, Iya. saya ingin tahu penilaian Pak Kiai mengenai akhlak pemerintah yang banyak yang menganggap bahwa dia telah menzalimi ulama-ulama saat ini. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang pertama, tidak ada ibadah yang selengkap sholawat ya Pak ya. Maksudnya gini, kalau sholat itu jelas tiang agama, tapi Allah kan tidak dijelaskan bahwa Allah sholat. Ya gitu ya. Tapi untuk sholawat itu Allah pun bersolawat. Nah, itu yang disebut di Al-Ahzab ayat yang ke-56 kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, atas Nabi. Maka kalian wahai orang beriman bersolawatlah kepada Nabi. Nah, itu menunjukkan betapa istimewanya amalan bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka kalau kita mendengar nama Nabi, sedapat mungkin kita harus senantiasa bersolawat kepada Nabi kita. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kaifiyah ataupun cara kita membaca solawat, adakah waktu tertentu? Nah, dari ayat ini dan juga dari hadis-hadis sahih kita tidak mendapatkan penjelasan waktu tertentu dan jumlah tertentu ya Pak ya, termasuk jenis solawat tertentu. Maka ini menjadi sesuatu yang ruang terbuka. Monggo, mau kita baca kapan? Nah tentu saja kalau kita mengacu kepada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, kita baca misalnya kita baca di waktu-waktu yang baik, itu di bersamaan selesai tahajud kita, atau di akhir malam kita, atau kemudian di setiap habis sholat kita, itu waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa. Karena sholawat bagian dari doa itu. Nah, jumlahnya bagaimana? Yang kita pahami, jumlah itu adalah bagian dari ijtihad para ulama ya Pak. Itu berangkat dari pengalaman rohani pribadi individu para ulama kita itu. Sehingga ini menjadi pilihan kita saja. Contoh saya pernah mendengar ada misalnya Pak Syekh Fadil itu dzurriyyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu memberi ijazah membaca sholawat itu 313. Saya tanya, kenapa Syekh kok 313 itu? Itu kiasnya, analognya kepada jumlah pasukan muslim di perang Badar. Yang hanya 313 sahabat Nabi kan. Nah, supaya apa? Berhasil sholawat kita itu. Ada yang kemudian membaca sekian ratus, sekian ribu. Ini akan sangat tergantung kepada kesiapan kita, ya. Tapi intinya angka-angka itu kan merujuk pada agar kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya, dan itu tidak masalah. Sehingga seandainya tidak harus angka itu, ya boleh-boleh saja. Yang penting menunjukkan dan istiqomah kita membaca sholawat kita. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang saya kira mungkin jawab masing-masing saja ya Pak ya. Kalau saya pribadi nih, ini pertanyaan kan dibagi jawabannya kan, kesan pribadi saya ya enggak masalah, enggak apa-apa, dalam arti ya pemerintah ini enggak ya baik-baik saja. Dalam konteks para ulama ya, para ulamanya juga baik-baik saja dihormati. Bahwa ada 1-2 kasus mungkin ulama yang mendapat masalah hukum misalnya, itu saya kira tidak mewakili semua ulama, hanya beberapa ulama yang kemudian punya masalah mungkin dengan seseorang atau oknum atau penguasa yang kemudian ini kan media sosial Pak, langsung kemudian di cover, di blow up sedemikian rupa seakan-akan jenderal gitu kan. Kalau kami memandangnya ya biasa saja, bahkan mungkin sebetulnya kalau dibandingkan dengan di rezim era Orde Baru saya kira masih lebih bebasan sekarang Pak. Kalau kami jadi mahasiswa di zaman Orde Baru itu kan nggak berani ngomong apa-apa Pak, ngomong sedikit kan ciduk langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bebas sekali, semuanya mau ngomong apa dibiarin aja. Kalau ada 1-2 saya kira mungkin dianggap sudah melampaui batas sehingga perlu ada lebih ditertibkan. Tapi kan ya ini kan sebuah klaim politik ya Pak ya. Klaim politik, maka kalau kita ya, tapi maka monggo pikiran masing-masing. Kalau saya pribadi mengatakan tidak ada itu. Terima kasih Pak Bang. Terima kasih Pak Ustaz. Oke. Baik, terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah waktu kita sudah jam 6 lewat 2 menit. Mohon maaf kepada jamaah
semuanya Bapak Ibu, khususnya jemaah Masjid An-Nur yang pada kali ini mungkin belum bisa saya bacakan chatnya, dan mungkin banyak juga jemaah yang ingin bertanya-tanya lagi, penasaran tentang kajian kali ini, karena waktu kita sudah cukup dan sudah melewati batas waktu jam 6:02. Maka dari itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA yang pada kesempatan kali ini yang sudah memberikan kajiannya, tafsir tematiknya tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah di dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dan jamaah Masjid An-Nur yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya mohon maaf, saya akhiri kajian kita kali ini dengan mengucapkan sama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wassalamualaikum.